Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rodatul Firda, absen 9 dari kelas 12 MIPA 5. Untuk memenuhi tugas ujian praktik mata pelajaran kimia, di sini saya akan melakukan praktikum tentang daya hantar listrik. Tujuan dari praktikum daya hantar listrik itu adalah untuk mengelompokkan larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: air gula, minuman isotonik, larutan cuka, larutan garam dapur, serta air sabun. Untuk rangkaiannya menggunakan 2 elektroda karbon, 2 penjepit buaya, kabel, 1 bola lampu, serta 4 baterai 1,5 volt. Berikut adalah cara kerjanya. Langkah yang pertama, buatlah rangkaian listrik menggunakan 2 elektroda karbon, 2 penjepit buaya, kabel, bola lampu, serta 4 buah baterai 1,5 volt sehingga dapat menyalakan lampu. Celupkan kedua elektroda karbon ke dalam air gula. Hasilnya tidak ada gelembung di sekitar elektroda dan lampu tidak menyala. Bersihkan elektroda dengan tisu, kemudian celupkan ke dalam minuman isotonik. Hasilnya ada sedikit gelembung di sekitar elektroda, namun lampu tidak menyala. Bersihkan elektroda dengan tisu, kemudian celupkan ke dalam larutan cuka. Hasilnya adalah tidak ada gelembung di sekitar elektroda dan lampu tidak menyala. Bersihkan elektroda menggunakan tisu, kemudian celupkan ke dalam larutan garam dapur. Hasilnya, terdapat banyak sekali gelembung di sekitar elektroda dan lampu dapat menyala. Bersihkan elektroda menggunakan tisu, kemudian celupkan ke dalam air sabun. Hasilnya, terdapat sedikit gelembung di sekitar elektroda, namun lampu tidak menyala. Hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Setelah melakukan percobaan, diperoleh data sebagai berikut. Pada larutan air gula, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung gas, sehingga bersifat non-elektrolit. Pada minuman isotonik, lampu tidak menyala, tetapi ada sedikit gelembung gas, sehingga bersifat elektrolit lemah. Pada larutan cuka, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Namun berdasarkan referensi yang saya baca, larutan cuka bersifat elektrolit lemah. Pada larutan garam dapur, lampu menyala dan ada banyak gelembung gas, sehingga bersifat elektrolit kuat. Pada air sabun, lampu tidak menyala, namun ada sedikit gelembung gas, sehingga bersifat elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terionisasi sempurna, sehingga dapat mengantarkan arus listrik dengan baik, ditandai dengan munculnya banyak gelembung di sekitar elektroda dan lampu dapat menyala. Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang terionisasi tidak sempurna, sehingga larutan tersebut hanya dapat menimbulkan sedikit gelembung di sekitar elektroda, namun lampu tidak menyala. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat terionisasi, sehingga tidak terdapat ion-ion yang dapat mengantarkan listrik. Hal ini ditandai dengan tidak terdapat gelembung di sekitar elektroda dan lampu tidak menyala. Uji daya hantar listrik menggunakan karbon sebagai elektroda karena karbon bersifat inert, sehingga elektroda tidak mengalami reaksi oksidasi atau reduksi. Namun, bagian yang akan mengalami reaksi adalah bagian yang ada di sekitar elektroda. Bahan lain yang dapat menggantikan karbon sebagai elektroda adalah PT dan AU. Garam perlu dilarutkan dengan air sebelum diuji dengan alat uji elektrolit, karena saat garam masih berbentuk padat, ion-ion yang terkandung tidak dapat bergerak bebas karena Na+ dan Cl- masih terikat. Tetapi jika garam dilarutkan dengan air,
maka ion yang terkandung dapat bergerak bebas sehingga larutan garam dapat menghantarkan listrik. Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa larutan garam dapur merupakan larutan elektrolit kuat karena di sekitar elektroda banyak gelembung dan lampu dapat menyala. Larutan cuka, air sabun, dan minuman isotonik merupakan elektrolit lemah karena di sekitar elektroda terdapat sedikit gelembung namun lampu tidak menyala. Sedangkan larutan gula merupakan larutan non-elektrolit karena di sekitar elektroda tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.